Puji Tuhan. Haleluya. Saya malam baca-baca satu artikel, saudara. Artikel itu bilang gini, kalau ternyata kita ini semua orang-orang yang beruntung hari ini. Ya. Kita semua adalah orang-orang yang beruntung hari ini. Dalam artikel itu dia bilang, kalau saja usia kita pakai menjadi dasar untuk menentukan keberuntungan hidup seseorang, maka orang yang paling beruntung berdasarkan usia adalah mereka yang berumur 17 tahun dan di bawah 35 tahun. Mereka adalah orang-orang yang paling beruntung yang hidup di dunia. Ya, coba bilang sama samping kiri kanannya, kau beruntung. Masih di bawah 35 ya, samping kanannya, atau ada yang udah 50? Belum ya. Ya, kita semua orang-orang yang beruntung. Usia dari 17 sampai 30 tahun ke atas itu ada banyak pertumbuhan yang kita alami. Sehingga saya menyebutnya beruntung. Karena di situ kita mengalami pertumbuhan. Di usia itu kita mengalami pertumbuhan, saudara. Kita bertumbuh terkait fisik kita, ya. Walaupun memang riset itu berkata kalau perempuan biasanya tingginya berhenti di umurnya yang ke-17 tahun. Ya, 17 tahun ke atas sulit untuk tinggi walaupun minum bonito setiap hari. Dia akan sulit tinggi sampai umur 17 sampai 18. Tapi kita terus mengalami pertumbuhan di usia 17 tahun ke atas. Termasuk pertumbuhan pengetahuan. Di usia itulah saudara sedang mampu-mampunya memikirkan sesuatu. Lalu saudara, di saat-saat itu juga kita mengalami pertumbuhan yang lain. Ada banyak pertumbuhan yang kita alami di usia yang disebut dengan keberuntungan tadi. Nah, oleh karena itu saudara, kita akan belajar hari ini melalui kata-kata terakhir Yakub di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-49. Kejadian pasal yang ke-49. Ya, pasal yang 49, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Kita judul firman Tuhan hari ini adalah Ruben, ya. Ini khotbah serial, ada 12 anak Yakub. Pertama itu namanya Ruben, saudara ya. Yang terakhir namanya Benyamin. Berarti kita nggak akan buat ibadah pemuda lagi kalau saya udah khotbah sampai Benyamin. Berarti ada 11 minggu lagi ya. 11 minggu lagi. Mungkin berakhir di bulan 11 atau bulan 12 awal. Anak pertama itu dari Yakub namanya adalah Ruben. Ya, Ruben, saudara ya. Tadi saya katakan kita adalah orang-orang yang mengalami pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu kalau nggak dikendalikan, dia akan liar, saudara. Jadi kita ini mengalami pertumbuhan terus. Tapi selama umur kita dari 17 sampai 30 tahun itu, kalau kita nggak mengendalikan pertumbuhan kita, bisa liar. Bisa berantakan hidup kita. Kalau tidak mengendalikan. Subjudulnya adalah pegang kendali. Ruben itu, perkataan Yakub kepada ke-12 anaknya, tidak hanya untuk keturunannya. Termasuk gini, maksud saya. Kalian kan punya marga kan? Ya. Nah, kalian pasti tahu kalau marga kalian itu dulu itu orang. Jadi misalnya Munte. Dulu ada memang orang namanya Munte. Jadi keturunannya terus disebut dengan Amos Munte. Ya, jadi nggak ada lagi keturunan Amos, yang ada Muntenya dipakai. Jadi ini bukan firman Tuhan tentang Ruben, bukan untuk keturunan Ruben aja. Ketika dicatat untuk firman Tuhan, ini juga untuk kita. Ya, untuk kita. Jadi firman Tuhan ingin kita belajar dari perkataan Yakub kepada Ruben. Ya, kepada suku Ruben. Nah, jadi bukan untuk suku Ruben saja. Karena dicatat dalam Alkitab, maka Tuhan mau kita belajar dari Ruben pada malam hari ini. Nah, itulah tujuan Tuhan. Tuhan mau kita belajar dari kata-kata Yakub kepada Ruben. Saudara, dua teks yang baru saudara baca, di sini sedang menjelaskan bahwa sebenarnya masalah Ruben
itu adalah pengendalian dirinya. Itu cuma masalahnya, gak bisa kendalikan diri. Jadi Yakub katakan, Ruben, hari-hari depan itu rumit. Kalau kau gak bisa kendalikan diri, dah selesailah hidupmu. Itulah ringkasannya. Masalah Ruben itu adalah pengendalian dirinya. Nah, dia kehilangan haknya anak sulung. Dia kehilangan berkat 2 kali lipatnya sebagai anak sulung karena tidak mengendalikan diri. Mas ingat siapa yang dapat berkat hak kesulungan Ruben? Yusuf. Bayangkan, Yusuf itu anak yang ke-11. Ruben anak yang pertama. Biasanya saudara, kalau yang pertama nggak bisa atau gagal karena perbuatannya, biasanya jatuh ke anak yang kedua hak kesulungan itu. Tapi ini lucu, ini jatuh ke nomor yang 11. Ruben gagal, dia nggak dapat hak kesulungan hanya karena dia nggak bisa mengendalikan diri. Siapa sini anak sulung? Coba angkat tangannya. Nah, saudara, biasanya kalau anak sulung itu ada banyak kelebihannya. Hari ini saya mau tekankan sama saudara, kita terus bertumbuh di usia muda. Benar ya saudara? Tanpa pengendalian hidup, pertumbuhan saudara tidak memberikan dampak apapun untuk hidup saudara. Tanpa pengendalian diri. Ruben kehilangan berkat dari Tuhan hanya karena dia tidak mengendalikan diri ketika dia mengalami pertumbuhan. Hilang berkatnya. Walaupun dia tetap anak yang sulung, saudara. Nah, oleh karena itu, melalui perkataan Yakub kepada Ruben, kita akan belajar 2 hal malam hari ini. Ya, apa yang perlu kita kendalikan sebagai orang yang beruntung tadi, yang berumur 17 sampai 30 tahun ke atas. Apa yang perlu kita kendalikan? Yang pertama, saudara, mengendalikan kekuatan. Tadi kan Yakub katakan, Ruben, engkau anak sulungku, engkau kekuatanku, dan buah pertama keperkasaanku. Di usia sekarang, saudara, kita ini lagi kuat-kuatnya. Bener nggak? Lagi kuat-kuatnya. Mungkin kita memang lagi bergumul soal mungkin kadang perasaan insecure atau apapun itu. Tapi ketika perasaan itu datang, Tuhan izinkan datang karena kita kuat. Jarang orang tua insecure. Benar nggak? Jarang orang tua insecure. Jarang orang tua terganggu dengan orang lain. Biasanya nggak peduli orang tua. Tapi itu kita alami di usia kita sekarang. Insecure, sakit hati, lagi deras-derasnya nih. Di usia sekarang lagi deras-derasnya aliran air tadi yang mau mendorong kita tadi. Tapi kenapa datangnya di usia muda? Karena di situ kita lagi kuat-kuatnya. Coba bilang sama samping kiri kanannya, kau lagi kuat-kuatnya sekarang. Di situ kita lagi kuat-kuatnya, bukan di usia kita waktu kita tua. Nah, kita punya banyak kekuatan. Kekuatan untuk kesana kemari, kekuatan untuk melakukan ini, melakukan itu. Kita punya banyak kekuatan. Kita punya banyak kekuatan. Berbeda kita dengan orang tua. Berbeda kita dengan anak kecil. Saya ingat saudara, tahun lalu saya 2 kali pergi ke daerah Silalahi. Lagi kuat-kuatnya saya. Saya nggak bisa pastikan orang tua saya atau mungkin orang tuamu naik kereta ke Silalahi. Kalau bisa, saya bayarin miaknya, saudara. Kalau mau dia, nggak mau, nggak kuat dia. Nah, jadi kita lagi kuat-kuatnya. Kita berbeda dengan anak kecil, sehingga sama dengan Ruben. Yakub katakan, Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku, engkau punya kekuatan. Nah, di hari-hari depan yang engkau jalani, kendalikan kekuatanmu. Kendalikan keperkasaanmu. Karena aku menggantungkan kekuatanku samamu. Nah, orang kuat, saudara, tujuannya adalah membantu yang lemah. Yakub katakan kepada Ruben, kau kekuatanku. Kenapa dia bilang gitu? Karena Yakub lemah. Sehingga Yakub katakan, Ruben, kau kekuatanku.
Jadi orang kuat tugasnya membantu yang lemah. Orang kuat tugasnya mengangkat yang lemah, memberikan semangat sama orang yang lemah. Itu tugas orang yang punya kekuatan. Dan siapa orang paling kuat jika diukur dari usia? Bukan orang tua, bukan anak kecil, tapi kita yang dan saudara yang hadir hari ini. Saudara, orang-orang kuat itu. Saya mau bilang sama saudara, kalau tidak selalu orang tua kita menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ya, kadang saudara, kekuatan orang tua terletak sama diri kita. Ya, tidak selalu kau kuat karena orang tua. Kau juga harus tahu kekuatan orang tuamu ada samamu. Jangan kau aja terus yang mau lemah, mau lemas. Kau lupa kalau orang tuamu kuat karena kau. Saudaramu, keluargamu kuat karena kau. Karena masih kita muda. Nah, tapi sering sekali di usia muda justru kita yang loyo, yang nggak ada semangat hidupnya. Kayak banyak bebannya. Kemana-mana nggak semangat, nggak bersuka cita. Maunya terus telepon orang tua biar jadi kuat. Padahal orang tua pun butuh dikuatkan. Karena orang tua kan lemah. Nah, bukti kita mengendalikan kekuatan kita, kita menguatkan orang lain. Sama seperti Ruben. Kekuatan Yakub ada sama Ruben. Oleh karena itu, Yakub ingin kasih tahu sama seluruh adik-adik Ruben, kalau Ruben adalah kekuatannya Yakub. Kekuatannya Israel. Israel kan nanti jadi bangsa yang besar beribu-ribu tahun kemudian. Yakub mau bilang, walaupun Ruben ada salahnya, tanpa Ruben Israel nggak bisa kuat. Jadi keluargamu hari ini, saudara, bukan kuat, bukan hanya karena orang tuamu keluargamu hari ini kuat. Dan bukan orang tuamu yang hanya membuat keluargamu, keluarga besarmu jadi kuat. Kita harus berikan dampak di tengah-tengah keluarga kita. Amin, saudara. Kita harus memberikan dampak. Karena kita sedang bertumbuh. Kita sedang bertumbuh. Jangan justru orang tua kita sakit karena kita. Keluarga kita lemah karena kita. Karena lihat kita. Karena tingkah laku kita. Orang jadi lemah. Padahal saudara tahu kekuatan orang tuamu, keluargamu ada di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu, tidak hanya itu saja, bukti ya kita mengendalikan, saudara mengendalikan kekuatan adalah mendukung pemimpin rohani. Coba kita buka Bilangan 16. Ya, orang yang mengendalikan kekuatannya, dia mendukung pemimpin rohani. Yang dimaksud dengan pemimpin rohani adalah gembala, saudara. Ya. Coba lihat Bilangan, saya nggak tampilkan di depan. Bilangan 16, saudara. Laki-laki dengan suara yang tegas dan selayaknya laki-laki, baca ayat yang pertama. Ya, setelah hitungan yang ketiga, Bilangan 16 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Ketiganya orang Ruben. Artinya keturunan Ruben. Ketiganya jangan digerakkan kalau saya enggak, ya. Ya, ketiganya orang Ruben. Saya baca ayat yang kedua, saudara dengar. Mereka mengajak orang untuk bangkit melawan Musa. Beserta mereka ada 250 orang Israel. Mereka itu para pemimpin umat, orang-orang yang dipilih dalam rapat, semuanya orang ternama. Jadi, ketiga orang Ruben tadi mengajak lebih 200 orang untuk melawan Musa. Siapa Musa? Musa adalah pemimpin rohani yang ditentukan oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Tapi lihat apa yang dilakukan orang-orang Ruben. Saudara, siapa yang kira-kira bisa menggerakkan banyak orang kalau dia bukan orang kuat? Benar ya? Kalau dia nggak punya kekuasaan, mana bisa dia gerakkan banyak orang? Itulah orang Ruben. Makanya
Makanya Yakub katakan, Ruben, kau kekuatanku. Kendalikan kekuatanmu. Kau punya banyak kekuatan. Kendalikan kekuatanmu. Dan salah satunya yaitu apa? Bukti kita mengendalikan kekuatan kita, kita mendukung pemimpin rohani. Ketiga orang Ruben tadi yang saudara baca dalam Bilangan 16 tadi, itu melawan Musa. Nah, saya baca apa yang terjadi sama orang-orang tadi ya. Saudara bisa dengar dan bisa lihat Alkitab. Saya baca ayat yang ke-32. Dan bumi membuka mulutnya, menelan mereka dengan seisi rumahnya, juga semua orang yang ada pada Korah, serta segala harta miliknya mereka. Karena mereka memberontak, Tuhan menelan hidup-hidup ketiga orang tadi, orang Ruben tadi. Nggak menggunakan kekuatannya untuk mendukung pemimpin rohaninya. Nah, saya mau beritahu sama saudara bahwa kekuatan gembalamu, kekuatan pemimpin rohanimu itu ada dalam dirimu. Ya, ada dalam diri saudara. Gereja nggak akan maju kalau nggak ada saudara. Makanya sering dibilang pemuda itu adalah tiang-tiang gereja. Benar ya? Karena memang betul saudara. Gereja nggak akan bertumbuh kalau nggak ada pemuda. Dan gereja nggak akan maju, nggak berkembang kalau pemudanya nggak menggunakan kekuatannya. Lemas, muji Tuhan lemas, beribadah nggak semangat, nggak punya kekuatan untuk mengikuti setiap persekutuan, nggak memberikan kekuatannya untuk melayani Tuhan, nggak memberikan kekuatannya untuk mengajak orang beribadah. Makanya coba lihat, biasanya anak kecil itu, saya ingat waktu kita di gereja lama, dulu pelayanan kita hanya anak sekolah minggu, saudara. Tapi itu di awal tahun, di akhir tahun di bulan 12, Natal umum, ada banyak orang tua. Saudara tahu kenapa orang tua bisa datang? Karena anaknya. Jadi gereja sana atau gereja kita ini bertumbuh, ada jiwa itu dari anak sekolah minggu. Anaknya yang bawa bapak mamanya. Bapak mamanya lihat anaknya dia ibadah, lihat bersuka cita karena datang ke gereja yang kecil di sana, dia tergerak dan ikut ambil bagian menjadi jemaat di sana. Semua dimulai dari anak. Dan saudara, saya bisa pastikan kalau saudara tanya ke gereja lain, pelayanan apa yang di luar kalian buat? Sekolah minggu. Kalau nggak betul, coba pastikan. Saya bisa pastikan semua pelayanan dimulai dari sekolah minggu. Nah, saya mau beritahu sama saudara, kalau kita nggak bertumbuh, orang tuamu nggak akan bertumbuh, saudara. Karena kita punya kekuatan untuk bertumbuh. Nggak bertumbuh orang tuamu kalau engkau nggak bertumbuh. Jangan harapkan orang tuamu yang membuat kau bertumbuh. Kita yang membuat orang tua kita bertumbuh. Kita yang membuat keluarga kita bertumbuh. Kita yang membuat keluarga, teman-teman, sahabat kita bertumbuh. Bukan orang itu. Itu yang harus saudara ketahui. Kendalikan kekuatan kita untuk mendukung pemimpin rohani. Makanya saya seringkali mengatakan kepada saudara, misalnya datang, ini contoh ya, datang tamu. Saya selalu chat di grup youth. Kasih tahu orang tuanya. Kalau ada persembahan ketiga, ada tamu. Kadang-kadang kan orang tua ini, lalap kolekte. Lalap persembahan ketiga. Saya kasih tahu sebelum hari Minggu kepada pemuda, agar dia yang bela pelayanan di mana dia berada. Hingga kalau orang tua saudara ngomong gitu, tujuan saya, saudara yang bela orang tua, saudara yang bela pelayanan ini. Kan mama kan udah dikasih tahu, mana mama ini. Kan udah aku bilang. Kan mama setiap ada tamu kan ada persembahan ketiga. Itu kan tradisi gereja kita. Saudara bisa kasih pembelaan. Itu contohnya saudara. Bisa kasih pembelaan. Nah, saya juga sering mengatakan sama saudara, kalau ada janji iman, jangan tahu orang tuanya ya. Kenapa jangan tahu orang tuanya? Pakai uangnya sendiri ya. Karena kalau tahu orang tua saudara, saudara kasih janji iman, dia akan bilang, selamat janji iman. Uangmu pun dari kuliah.
Coba nggak kau kasih tahu. Nggak ada kata-kata yang mungkin menjelekkan pelayanan pemuda, menjelekkan koordinator pemuda. Hanya karena saudara nggak mau belajar, sehingga apa? Pelayanan saudara berusaha dihancurkan, bahasanya seperti itu, diberontak orang. Makanya hari ini, saudara, kalau saya mengajak saudara untuk melakukan sesuatu, dengarlah atau memberi tahu sesuatu agar saudara bisa membela. Baik membela gembalamu, membela koordinatormu, membela pembinamu. Karena kita lagi kuat-kuatnya. Amin, saudara. Jangan sampai kau nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya terus saya tidak suka atau sedikit kurang respect kalau ada misalnya orang tuanya pindah, dia ikut pindah. Artinya dia nggak gunakan kekuatannya. Harusnya orang tuanya yang lemah tadi, yang dia lebih kuat tadi, terikut karena dirinya. Karena kita punya alasan. Itu yang pertama, saudara, mengendalikan kekuatan. Yang kedua dan yang terakhir, ya, keinginan daging. Ya, ini yang terakhir. Karena yang terakhir, mari kita baca ayatnya yang keempat sama-sama. Saya janji yang terakhir ya. Setelah itu yang ketiga, kita baca ayat yang keempat. 1, 2, 3. Engkau yang berbual-bual bagai air, engkau tidak lagi yang utama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu dan menodainya. Dia telah menaiki ranjangku. Yang kedua adalah, saudara, mengendalikan keinginan daging. Coba bilang sama-sama, keinginan daging. 1, 2, 3. Kurang kuat. 1, 2, 3. Keinginan daging. Nah, kata berbual-bual seperti air, itu artinya sifat liar. Tidak terkontrol, tidak terkendali. Nah, saya beri contoh. Saudara, pernah nggak isi minum pakai gelas? Dah. Terus misalnya saudara jalankan terus walaupun udah penuh, kemana? Kayak mana yang terjadi? Tumpah, kemana airnya tadi? Entah kemana-mana. Kalau tadi gelas tadi kosong, airnya kemana? Mengikuti gelas, betul ya? Kalau gelasnya bulat, bulat dia. Tapi coba penuh, udah penuh bulatan gelas saudara. Apa yang terbentuk dari air tadi? Gak ada. Lompat-lompat dia entah kemana. Itu maksudnya berbual-bual seperti air. Ya, nggak terkendali. Itu artinya ayat yang keempat. Nah, jadi ternyata Ruben ini dia berbual-bual seperti air. Dia tidak terkendali, liar. Nah, Ruben kehilangan hak kesulungannya itu karena dia berbual-bual seperti air. Dia tidak terkendali. Seperti yang saya sudah singgung di awal. Masalah Ruben ini hanya karena nggak terkendali aja ini. Kalau nggak, dia jadi orang paling terberkati di antara seluruh orang Israel. Tapi hanya karena tidak mengendalikan diri, tidak mengendalikan kekuatannya, dan kedua tidak mengendalikan keinginan daging. Nah, yang sedang disinggung oleh Yakub itu, coba baca baik-baik. Engkau tidak lagi yang utama, kata Yakub, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu dan menodainya. Jadi Ruben itu tidur sama istri bapaknya. Itu tindakan Ruben, sehingga Tuhan menaruh hak kesulungan sama Yusuf karena Ruben tidur dengan istri bapaknya. Ini yang saya maksud dengan mengendalikan keinginan daging, saudara. Apa yang terjadi sama Ruben? Apa yang terjadi sama Ruben adalah peringatan untuk kita. Gara-gara keinginan daging, Ruben kehilangan tempat di hadapan Allah. Gara-gara keinginan daging, Ruben kehilangan berkat dari Allah. Gara-gara keinginan daging. Bukan karena dia tidak mengendalikan kekuatannya. Bukan karena itu. Hanya karena keinginan daging, Ruben kehilangan tempat di hadapan Allah. Nah, dalam Galatia 5,
Itu keinginan daging, ya ketika orang dikuasai oleh keinginan daging, Paulus katakan mereka tidak diikut sertakan dalam rencana Tuhan. Ya. Kalau di Kejadian, orang yang ikut keinginan daging, Ruben, dia kehilangan tempat di hadapan Allah. Lalu Paulus tambahi lagi, orang yang dikuasai keinginan daging, dia kehilangan posisi dalam rencana Allah, dalam pekerjaan Allah. Dia kehilangan tempat. Saudara, mari kendalikan dirimu, secara khusus keinginan daging, ya, nafsu duniawi. Saya sangat bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa anak yang pertama, Ruben ini, harus masalahnya di keinginan daging? Kenapa Tuhan, bukan Yusuf aja yang kena ini? Kenapa harus yang pertama kali yang kena ini? Kenapa harus yang pertama? Kenapa harus masalah ini sama Ruben? Ruben anak yang pertama. Kenapa enggak yang terakhir aja Tuhan? Supaya enak ceritanya. Bener ya? Supaya enak dengarnya Tuhan. Pertama baik, mulai enggak baik. Ini kesalahan fatal yang paling besar langsung di Ruben. Nah, Tuhan ingin sampaikan kepada kita, saudara, hawa nafsu Tuhan tidak pernah menanggapinya main-main. Ya, tidak pernah menanggapinya main-main. Ya. Saudara yang laki-laki, kendalikan dirimu saat bersama pasangan. Saudara perempuan, ada banyak apa maksud saya? Ada banyak cara-cara laki-laki yang sudah tersebar di media sosial. Saya pernah nonton di TikTok, Wing Kanan namanya. Dia, ayo kita ke penatapan. Hujan dek. Singgahlah kita. Gak bisa bang, hujan-hujan. Takut kita jatuh. Di mana kita bang? Aina, Bandar Baru aja kita. Nah, itu kan yang disediakan. Media sosial membantu perempuan untuk menjaga dirinya. Jadi kalau mungkin kau diajak ke penatapan, terus hujan, jangan mau berhenti di Bandar Baru. Udah bang, kita tunggu hujan di penatapan. Ya. Tapi saya mau kasih tahu perempuan, ada banyak informasi yang dapat membuat saudara menjaga diri. Ya, kendalikan diri saudara. Kalau itu terus kau biarkan, terus kau lakukan, yang terjadi cuma satu, engkau kehilangan kepekaan mengerti rencana Tuhan atas hidupmu. Ya. Itu yang akan terjadi sama diri saudara, bukan hukuman-hukuman yang menurut saudara, kita berakan. Enggak akan terjadi sama saudara. Tuhan kita Tuhan yang baik. Ya. Hanya saja saudara yang rugi, saudara kehilangan kesempatan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu, saudara, kendalikan kekuatanmu dan kendalikan keinginan daging.